Oke, selamat siang semuanya. Di hari Senin ini 22 Agustus 2022, IHSG-nya diawali dengan ya pelemahan, sempat comeback tapi akhirnya turun lagi, turun sebesar di akhir sesi satu sebesar minus 1,12. Kalau kita lihat tim ini memang sesuai dengan proyeksi kita. Minggu ini harusnya memang IHSG turun. Turun sampai di angka 7050 harusnya. Nah kalau lihat tadi pelemahan tadi memang iya akan turun dan cuman mungkin membuat shocking teman-teman ya, membuat shocking teman-teman. Cuman ini sudah sesuai dengan apa yang kita share. Ini ada yang namanya bearish divergence di mana harganya ini turun tapi RSI-nya atau salah satu indikatornya ini naik. Nah, di saat seperti itu, apapun itu yang berlawanan itu yang terjadi yang namanya divergent. Nah, kalau ini contohnya ini bearish divergent. That's why akan menuju ke 7050 minimal itu ya. Minimal 7050 dan tadi low-nya itu sampai di angka 7066. Apakah besok akan sentuh 7050? Lebih cepat lebih baik gitu. Tujuannya apa? Ya tujuannya biar tidak ada hutang, biar sesuai dan nanti lanjut ke kenaikan. Nah, cuman kalau kita lihat dari market hari ini, hampir semua blue chip itu melemah semuanya, melemah. Dari Bank BCA turun minus 0,31, BRI minus 0,046, bahkan Goto ini minus 3%, di mana Goto ini sendiri bebannya di IHSG 4% sendiri loh, 4% sendiri. That's why ini salah satu bentuk pukulan untuk IHSG ini Goto. Tapi jangan langsung dibully, wah ini berarti turun gara-gara Goto nih dan lain-lain. Jangan. Kemarin juga waktu naik juga efeknya Goto sendiri yang menopang gitu. Bahkan sampai 30 market cap ini semuanya merah gitu. Hanya tower yang hijau dan mesin ya. MSIN punyanya Pak Haritano ini yang naik 8,71. Nah, rata-rata kalau kita lihat ya dari top gainer di hari ini di sesi 1 tanggal 22 Agustus ini rata-rata dikuasai oleh waran dan juga saham-saham kecil. Ada Raffi atau Baba Raffi, lalu ada Sen, Jawa, KKES nih yang beberapa hari yang lalu IPO, ada Pani dan ya itu WiFi. Oh ya itu kita lihat ya chart satu-satu. Cuman memang kalau dari saham-saham blue chip ya memang waktunya koreksi dulu mereka. Contoh BBCA dulu deh. Bank BCA dulu kita lihat ya memang harus turun dulu at least tidaknya sampai 7.750 minimal tuh, minimal ke segitu. Tuh. Ini bisa dikatakan tadi kenapa ini candlenya hijau karena dia harga close sesi satu lebih tinggi daripada harga open. Tapi dari segi volume perdagangan transaksi aja kecil, ya koreksi harusnya turun dulu lanjut ke 7.750 Bank BCA. Kita lihat ke Bank BRI. Bank BRI pun sama, ini sudah di posisi di support, akan lebih oke kalau dia berhasil kuat di 4.200 nanti. Itu bisa jadi entry point yang oke lah untuk si BBRI karena BBRI targetnya ke sini, ke berapa ini, minimal nutup gap di 4.540 minimal ke situ. Tapi memang kita harus ngatur ya, harus ngatur yang namanya yang sering saya bilang adalah risk and reward, jangan terlalu terburu-buru. Biar dia turun dulu, koreksi dulu. Ada saatnya kita memang menunggu, tidak harus beli setiap hari. Nah itu kunci atau seninya dalam di dunia trading di saham terutama ya. Nah kita lanjut ke saham-saham yang hari ini perform aja. Contoh WiFi. Di saham WiFi, kode WiFi ini memang ada yang namanya ini bullish divergence. Jadi ini dia turun harganya, tapi dia dalam indikator dia naik. Nah ini namanya bullish divergence. Dan ini bisa terjadi saat dia posisi marketnya downtrend gitu. Dari turun lalu ke naik. Nah diawali dengan bullish divergence. Nah, posisi untuk tepat untuk beli itu gimana? Kita lihat dari Fibonacci. Fibonacci-nya di atas 0,2 sekian itu enggak. Kalau enggak ya tunggu dulu dia biar dia di atas itu. Nah, kita tarik. Ternyata Fibonya itu ada di angka 276. Jadi, WiFi ini selagi di atas 276
which is good untuk entry point, buat entry lah, buat teman-teman entry. Pokoknya di teman-teman target supportnya di situ 276. Targetnya berapa? Targetnya bisa di adjust ke sekian, di angka 326. Itu akan risk and rewardnya akan menarik. Kalau terlalu ya itu terlalu serakah min gitu ya, udah sekian 304 300 lah. Nah, teman-teman cut loss di 272 di bawah 274 ya cuman di angka 304. Terus rewardnya menarik. Itu wavy. Lalu selanjutnya tadi ada apa lagi ya? Setelah wavy ada Sen dan Pani. Dari Sen sendiri berita tadi pagi dia akan akuisisi, ternyata langsung direspon pasar luar biasa, naik, bahkan naik sebesar 13%, 13,5 bahkan. 13,5. Nah, ini ada resisten di sini. Kalau dia berhasil tetap kuat di sini di angka 1179 ya, 179 dia akan menarik. Dan dia ini akan dekat dengan resistennya lagi nah sekarang udah di resistennya 193. Nah, tinggal ini dia kuat apa enggak. Kalau dia kuat di 193 bisa jadi area supportnya. Atau bisa istilahnya adalah resisten become support, dimana udah jadi resistennya udah tertembus, dia akan menguji akan menjadi support kuat apa enggak. Dan ini di 208 ini ada MA 200. Kemungkinan dia akan mentok di sini dulu. Karena MA 200 ini belum diuji. Nah, kemarin di video-video sebelumnya saya udah menjelaskan bahwa MA 200 ini salah satu indikator yang bisa digunakan saham ini downtrend apa uptrend. Tuh, Sen. Lalu selanjutnya WiFi, Sen, lalu satunya lagi apa tadi ya? Sen, Jawa, KKS, Pani deh, coba Pani. Pani, kalau kita lihat Pani, ini saham yang nggak liquid, saham nggak liquid tapi memang uptrend banget. Kalau lihat kayak saham-saham kayak gini, ya kita harus tega dalam artinya jebol support cut loss, takutnya juga seperti ini loh dia, teman-teman nggak bisa keluar. Ya ini untungnya masih sempat naik lagi. Kalau turun ya wassalam gitu kan, sodaqallahul adzim gitu ya teman-teman, nggak bisa keluar jangan berharap bisa jual gitu. Nah kalau kayak gini targetnya ngukurnya kayak gimana, kita tarik dulu ke monthly gitu. Oh ini udah all time high, targetnya cara ngaturnya itu pakai Fibonacci dari titik high ke titik low. Nah ini target selanjutnya ada di angka 1000 berapa ini, 1850 lah target selanjutnya untuk si Pani ini sendiri. Cuman ini agak resiko ya, saham ini udah naik kencang banget, udah naik kencang sejak bahkan ini saham 50 ya, saham 50 di April ini udah mulai, Juni ini mulai naik lagi dari 300 sampai 1100, hampir 400% ya, udah multi bagger nih saham ini. Nah ini perlu diwaspadai. Sesuai teori, apa yang naik cepat akan turun cepat. Sesuai contoh, ini sering saya jadiin contoh ya, adalah BNBA. Dia dalam berapa kali dia udah naik kenceng banget, dan dia habis itu turun dalam banget. Nah itu teorinya. Dalam di saham juga, apa yang naik kencang akan turun kencang. Begitu sebaliknya, ada yang turun kencang kan naik kencang lagi. Salah satu saham yang akan saya jadi pantauan adalah yang turun terus adalah HMSP. Nah ini udah mulai sideways, dia setelah turun banget dalam sejak 2018, bahkan sejak gap ini belum ketemu tutup ya, ini kayaknya gap dividen, bukan ya, 2019 2800 dan sekarang harganya di angka 900 dan ini udah mulai sideways. Nah ini HMSP bisa jadi pantauan lah. Ini salah satu saham yang saya watchlist terlebih dahulu, belum langsung saya beli ya, kita watchlist. Bisa buat long, bisa buat trading. Oke, mungkin itu di review market Senin kali ini. Ya apa yang harus dilakukan ya sesuai dengan plan masing-masing aja. Kalau udah waktunya cut loss ya cut loss. Kalau masih yakin dan bisa sesuai dengan targetnya ya udah go ahead gitu.
Cuman kalau udah untung lebih baik pasang trailing stop. Biar apa? Menjaga keuntungan teman-teman, dan yang terpenting adalah menjaga aset dari teman-teman. Jadi lebih baik asetnya terjaga daripada tergerus karena tergiur reward yang mau didapat. Jadi sesuai setiap video saya bilang, lihat risk terlebih dahulu daripada rewardnya. Mungkin itu video di siang hari ini, semoga bermanfaat. Dan untuk video nanti malam akan ada fundamental tentang Raja, kenapa labanya bisa naik 900%. Nah itu sudah saya siapkan, dan semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang mau request saham apa yang mau dibahas dari segi teknikal atau fundamental atau yang lainnya, monggo bisa ketik aja di kolom komentar. Mungkin itu, sampai jumpa di video belajar investasi saham selanjutnya.